Hai guys, di video kali ini gue akan ngebahas tentang pemblokiran email yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 18 April 2020. Jadi memang kita nunggunya udah lama ya. Jadi kabar ini tuh udah dari tahun lalu, di bulan Agustus mungkin, dan pada akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan akan memblokir semua HKT, handphone, komputer genggam, dan juga tablet itu pada tanggal 18 April 2020. Jadi semua HKT yang ilegal atau black market itu udah tidak bisa digunakan di Indonesia. Nah, kenapa gue ngangkat tema ini? Karena gue ngerasa gue salah satu pelaku atau gue pernah membeli barang black market atau ilegal melalui Tokopedia. Jadi tahun lalu guys, gue beli iPhone 11 Pro Max itu di Tokopedia. Nah, ini barangnya, dan ternyata setelah gue cek di Kementerian Perindustrian atau cek IMEI Kemenprint, ternyata IMEI-nya tidak terdaftar. Nah, gue termasuk orang yang ketar-ketir juga sih, apakah handphone ini tuh nanti tidak bisa digunakan atau enggak. Nah, terus kemarin tanggal 18 April 2020, gue cek nih ini handphone. Ini masih bisa dipakai atau enggak? Kebetulan gue coba isi pulsa dan gue nelpon teman-teman, ternyata masih bisa dipakai. Besoknya gue cobain lagi tanggal 19, ternyata masih bisa dipakai. Nah, pas tanggal 20, gue dapat notifikasi dari Kominfo yang menyatakan bahwa IMEI handphone atau perangkat yang Anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Jangan khawatir dan tetap di rumah saja. Info resmi, HTTP, bla bla bla. Akhirnya setelah gue dapat SMS dari Kominfo ini, gue sedikit lega nih guys. Dan akhirnya coba gue buka website yang ada di SMS Kominfo itu, dan ternyata di situ dijelasin dengan sangat gamblang oleh pemerintah Indonesia, oleh Kominfo, tentang nasib dari iPhone gue ini. Di situ ada 7 pasal atau 7 hal penting yang harus kita pahami guys. Jadi gue coba mengeksplor itu semua ya di video ini. Nah, jadi ada 7 hal. Yang pertama itu, dalam masa percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19, pengguna HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi pemberitahuan ini bersifatnya itu nggak langsung ya, itu akan bertahap, jadi bersifat bertahap. Nah, yang kedua, pengguna HKT yang saat ini sedang aktif digunakan tidak perlu melakukan registrasi individual. Setiap pengguna HKT dapat tetap mengikuti pembatasan sosial atau PSBB atau menjalankan physical distancing tanpa perlu khawatir atas pemberlakuan pembatasan ini. Jadi di poin kedua ini, kita yang membeli handphone BM ataupun ilegal sebelum tanggal 18 April 2020 tidak perlu melakukan pendaftaran secara individual guys. Jadi kita tetap bisa mengikuti PSBB. Jadi pemerintah Indonesia mengatakan kalian tidak perlu khawatir karena handphone kalian tidak akan diblokir. Di poin ketiga diperjelas pelaksanaan pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI berlaku ke depan. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir karena perangkat yang sudah digunakan dan tersambung ke jaringan seluler sebelum tanggal 18 April 2020 tidak akan terdampak meski tidak terdaftar dalam database IMEI. Nah, jadi handphone gua ini guys, IMEI-nya itu kan tadi kita udah cek, ternyata sampai detik ini pun itu tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian. Jadi di sini pun dikatakan walaupun handphone atau IMEI yang ada di handphone kita itu tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, itu tidak masalah, tetap akan diakuin dan dimasukkan ke dalam whitelist oleh pemerintah Indonesia dan tidak akan diblokir. Di poin keempat, perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak. Jadi perangkat yang dibeli sebelum tanggal 18 itu tetap bisa dipakai, kalau mau nggak dipakai ya monggo kayak gitu. Intinya seperti itu. Poin nomor 5, sesuai PM Kominfo nomor 1 2020 tentang pengendalian alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau ilegal akan dibatasi tersambung ke jaringan bergerak seluler. Poin nomor 6,
jika masyarakat akan melakukan pembelian HKT secara offline setelah tanggal 18 April 2020, Kementerian Kominfo mengimbau agar memastikan perangkat memiliki IMEI yang sah dan dapat diaktifkan dengan SIM card sebelum melakukan pembayaran. Jika melakukan pembelian secara online, marketplace memiliki kewajiban memberikan jaminan sampai perangkat diterima dan dapat digunakan pembeli, dapat berupa refund atau pergantian barang. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kominfo melaksanakan pembatasan IMEI agar tata niaga perangkat HKT menjadi lebih sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perangkat yang tidak aman dan berkualitas. Jadi untuk urusan yang satu ini, IMEI ini guys, itu 4 kementerian langsung bersinergi. Jadi ya gua sih ambil positifnya aja ya. Mungkin pemerintah Indonesia ingin melindungi kita sebagai konsumen. Siapa tahu nih kita beli handphone ilegal, ternyata di dalamnya itu udah ada virus atau diinjek, sehingga itu kita dapat kerugian gitu kan. Atau mungkin kita bisa kehilangan kartu kredit, atau mungkin akun sosial kita tuh bisa akun media sosial kita bisa dihack dan macam-macam. Ya kita ambil positif aja dan berterima kasih kepada pemerintah Indonesia itu sudah memberlakukan aturan IMEI ini. Nah, gue juga coba cek. Jadi kalau kita pakai Telkomsel, itu kita bisa cek apakah IMEI kita ini udah terdaftar atau belum. Itu dengan cara kita ketikkan bintang 337 bintang 1 pagar. Nah, nanti kita akan diberikan SMS dari Telkomsel apakah IMEI dari handphone kita itu terdaftar atau tidak. Nah, contohnya itu, ini gue udah dapat nih guys SMS dari Telkomsel yang menyatakan bahwa pelanggan yang terhormat, nomor IMEI perangkat Anda sudah terregister. Di rumah terus maju. Oke guys, kesimpulannya handphone gua ini udah secara resmi terdaftar di Indonesia dan gua udah nggak khawatir lagi kalau sewaktu-waktu handphone ini tuh akan diblokir. Nah, jadi gua nurut pemerintah aja nih guys. Apakah gua harus bayar pajak atau enggak? Yang gua lihat sih harusnya kalau kita beli barang handphone iPhone lagi di luar Indonesia dan dibawa ke Indonesia, itu kita harus bayar pajak. Tapi ya kalau gua bayar pajak ya nggak masalah sih. Kalau gua hitung-hitung untuk iPhone 11 Pro Max ini gua harus bayar pajak itu sekitar 1.800.000. Ya kalau di total guys itu lebih mahal daripada kita beli di iBox. Nah, jadi memang saran saya sih kita beli aja barang, tunggu aja barangnya itu ada di Indonesia dan kita beli, daripada kita harus susah nanti kita harus registrasi IMEI ke Kementerian Perindustrian dan juga kita harus bayar pajak lagi, yang itu pun lumayan guys. Jadi kalau dipikir-pikir mending kita tunggu barangnya atau handphonenya itu ada di Indonesia. Nah, jadi sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kondisi kalian, tetap sehat di rumah dan jangan keluar-keluar guys, di rumah aja terus sampai corona ini tuh bisa menghilang.